Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, bertemu lagi dengan Ustaz Aziz dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana ya. Namun sebelumnya ya, Ustaz Aziz akan mengingatkan kembali materi yang pernah Ustaz Aziz sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pecahan dan pecahan senilai ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ada pecahan itu sendiri dan ada pecahan senilai. Nah, kita akan melanjutkan ke pecahan sederhana. Baik ya, kita fokus, kita mulai belajar pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana itu sendiri adalah bagaimana kita mengubah ya sebuah pecahan menjadi lebih sederhana ya, lebih kecil ya bilangannya, sehingga bilangan itu tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanakan lagi ya. Contoh di sini Ustaz punya bilangan 2/4 ya, yang bisa disederhanakan menjadi 1/2, kemudian 2/6 bisa disederhanakan menjadi 1/3. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak ya. Nah, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan ya. Langkah kedua, nah jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Langkah ketiga, apabila langkah pertama dan kedua tidak memungkinkan, dibagi dengan 2 nggak bisa, dibagi dengan 3 tidak bisa, maka bisa dicoba dengan membagi dengan bilangan 5, baik untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, contoh Ustaz kasih contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, misalkan Ustaz punya bilangan 2/4 ya. 2/4, kemudian di sini Ustaz mau menyederhanakan. Bagaimana caranya? Kalau 2/4 ini kita lihat ya, baik pembilang dan penyebut ini bisa dibagi 2. Oleh karena itu, nah kita bagi 2, baik yang atas ya maupun yang bawah, sehingga didapatkan 2/2 1 ya, 4/2 2. Nah, sehingga bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Contoh yang kedua ya, contoh selanjutnya, Ustaz punya bilangan 3/6 ya. Ustaz punya pecahan 3/6. Ustaz mau sederhanakan ini ya. Kira-kira langkah yang dipakai langkah 1, 2 atau 3? Ya, langkah yang kita pakai adalah langkah yang kedua, yaitu dibagi dengan bilangan 3. Kenapa? Karena kalau kita bagi dengan 2, angka 3 tidak bisa dibagi 2. 6 bisa, tetapi yang bilangan 3-nya tidak bisa. Oleh karena itu, kita pilih bilangan 3 karena bisa membagi bilangan 3 dan bilangan 6. Sehingga didapatkan 3/3, 6/3, 1/2. Sehingga ya pecahan sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Selanjutnya yang terakhir 5/10. Nah, di sini Ustaz Aziz menggunakan langkah yang ketiga. Kenapa? Karena bilangan yang sesuai ya, yang memungkinkan. Nah, di sini kita bagi dengan bilangan 5. Kalau 5/2 tidak bisa, 5/3 tidak bisa. Yang memungkinkan adalah 5 dibagi 5, 10 juga bisa dibagi dengan 5, sehingga didapatkan pecahan sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Contoh yang kedua. Nah, ya, Ustaz punya pecahan 4/12. Ustaz mau menyederhanakan ya. Dan di sini Ustaz menggunakan langkah yang pertama, yaitu dibagi dengan bilangan 2 baik pembilang dan penyebutnya. Sehingga didapatkan ya 4/2 2, 12/2 6. Nah, apakah di sini bilangan ini sudah sederhana? Belum ya. Pecahan ini belum sederhana. Oleh karena itu, sesuai dengan langkah yang pertama tadi, ulangi jika memungkinkan, maka Ustaz akan ulangi kembali dengan dibagi bilangan 2 ya. Kita melanjutkan langkah yang pertama lagi, 2/2, 6/2, hasilnya adalah 1/3. Jadi ya, pecahan sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Selanjutnya Ustaz punya bilangan 9/27 ya. Ustaz Aziz menggunakan langkah yang kedua karena yang memungkinkan adalah bilangan 3 untuk membagi
9/27 ya, sehingga didapatkan 9 bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, 27 bagi 3 9. Apakah ini bilangan sudah sederhana pecahannya? Belum. Kita lanjutkan lagi karena ini masih memungkinkan ya. Kita bagi lagi dengan bilangan 3 baik yang atas maupun yang bawah, sehingga didapatkan 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3 ya, sehingga 9/27 pecahan sederhananya adalah 1/3 ya. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga ya. Ini contoh yang ketiga berbeda dengan contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ya, di contoh yang ketiga ini Ustadz Aziz ambil bilangan pecahan 6/18. Ustadz Aziz sederhanakan, kira-kira yang memenuhi langkah pertama, 2 atau ketiga? Ustadz Aziz ambil langkah yang pertama dibagi dengan bilangan 2, baik yang atas maupun yang bawah, sehingga didapatkan 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya, belum. Ustadz Aziz akan melanjutkan, kira-kira bilangan ini bisa dibagi lagi dengan bilangan berapa pecahan ini? Ya, yang memungkinkan adalah dibagi dengan bilangan 3. Nah, berarti kita setelah langkah pertama dibagi 2, kita melanjutkan, kita ulangi lagi dengan langkah kedua. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa ya. Karena ini pecahannya masih belum sederhana. Sehingga kita dapatkan 3 bagi 3, 9 bagi 3, hasilnya adalah 1/3. Sehingga pecahan sederhana dari 6/18 adalah 1/3. Selanjutnya 20/30 ya. Ini Ustadz Aziz menggunakan langkah yang kedua ya, tetap dibagi bilangan 2. 20 bagi 2, 30 bagi 2. Hasilnya adalah 10/15. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan membaginya dengan bilangan 5. Jadi setelah langkah 1 dibagi dengan bilangan 2, selanjutnya ini dengan langkah yang ketiga dibagi dengan bilangan 5 ya, bukan 3 tapi 5 ya. Boleh enggak apa-apa ya, karena ini masih memungkinkan untuk kita sederhanakan lagi ya, sehingga didapatkan 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3, hasilnya sehingga 2/3. 20/30 pecahan sederhananya adalah 2/3 ya. Paham anak-anak sekalian? Saya sudah kasih contoh yang pertama, belum berulang ya. Contoh yang kedua berulang dengan langkah yang sama. Contoh yang ketiga berulang dengan langkah yang berbeda ya. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, kesimpulannya, untuk menyederhanakan pecahan bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, 3 atau bilangan 5 ya. Dan kesimpulan yang kedua, langkah-langkah itu bisa dilakukan berulang apabila masih memungkinkan. Nah ya, demikian penjelasan Ustadz Aziz tentang pecahan sederhana. Apabila masih belum paham, mungkin videonya bisa diputar kembali ya, 2 kali 3 kali, agar kita semua menjadi lebih paham. Demikian yang bisa Ustadz Aziz sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap di pelajaran matematika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.